Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Para mahasiswa sekalian, alhamdulillah, mudah-mudahan para mahasiswa dan yang melihat tayangan ini senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dan yang paling penting mudah-mudahan kesehatan kita bisa kita optimalkan untuk kemaslahatan, untuk kebaikan kita bersama. Amin. Baik, hari ini kita berbicara tentang bahasa dan pikiran, ya, bahasa dan pikiran. Nanti sampai kepada apa itu bahasa, apa itu pikiran, dan bagaimana hubungan antara bahasa dan pikiran, dan kemudian terkait juga nanti dengan teori-teori para tokoh bahasa tentunya, terkait dengan hubungan antara bahasa dan pikiran dan sebagainya. Nah, pada pertemuan yang dahulu ketika kita berbicara tentang konsepsi bahasa, para mahasiswa, para pemirsa nanti silakan bisa melihat kembali tayangan kita tentang berbagai macam definisi para tokoh tentang bahasa. Ya, kalau diperbolehkan kita ungkap kembali secara singkat bahwa salah satunya Ibnu Jini membuat sebuah rumusan definisi yang ini masyhur, al-lughah hiya aswatun yu'abbiru biha qaumin an adratihim, bahwa bahasa adalah bunyi, ya, yang diungkapkan satu kaum untuk mengapresiasikan apa yang ada di dalam dirinya. Ini kata Ibnu Jini, Abul Fath Utsman Ibnu Jini, ya. Nah, beliau mengatakan demikian. Jadi menurut beliau, bahasa adalah ungkapan ekspresi. Jadi kalau bukan merupakan ungkapan ekspresi, maka itu tidak bisa disebut bahasa. Kemarin Ustadz sudah pernah memberikan contoh burung yang bisa menirukan suara Assalamualaikum, selamat pagi, selamat sore, ataupun selamat malam. Sesungguhnya dia tidak sedang berekspresi, karena dia tidak tahu dan tidak bisa membedakan antara ini coding, bahwa ini pagi, siang, sore, ataukah malam. Apa yang diucapkan oleh burung adalah sekedar pengulangan, sekedar repetisi dari apa yang dipajankan dalam dirinya. Kalau sang majikan dia memajankan kata selamat pagi, maka meskipun di tengah malam dia akan mengucapkan selamat pagi. Demikian itulah. Jadi bahasa adalah merupakan ekspresi satu komunitas terhadap apa yang ada dalam dirinya, menurut Ibnu Jini. Kemudian Andre Martini, disebut dengan Andre Martunat, maka dia juga mengatakan al-lughah adatun tablughu wa yahsulu biqiyasiha tahlilun lima yukhbirul insan ala khilafin baina jama'atin wa ukhra. Bahwa bahasa adalah perangkat penyampaian yang tersampainya, ya, sesuatu yang dikhabarkan dengan orang lain dalam satu kelompok kepada kelompok yang lain dengan melakukan sebuah proses analogi, ya, proses analogi. Ini sudah pernah kita sampaikan. Jadi bahasa merupakan salah satu sarana yang sarana itu dianalogikan. Analogi itu nanti maksudnya bisa saja bahasa itu muncul karena analogi suara, sehingga karena suaranya muncullah dia bunyi bahasa. Kemarin sudah kita sampaikan bahwa ada suara otok-otok-otok tokek, maka ia disebut dengan tokek. Ada suara misalnya air yang gemericik, maka muncullah kata gemericik air. Bukan misalnya gemblegar air. Nah, kenapa gemblegar? Karena suaranya adalah gelegar, maka gemblegar kilat membelah angkasa dan seterusnya. Ini namanya ada hubungan antara suara dengan bahasa. Walaupun di kali lain nanti karena bahasa itu memiliki sifat i'tibatiyah, arbiter, maka ia mana suka. Tidak ada hubungan filosofis antara benda itu dengan namanya. Pada pertemuan kemarin kita sudah menyampaikan bahwa ini meja disebut meja bukan berarti kalau diketok bersuara meja, bukan berarti ia terbuat dari bahan yang asalnya meja, dan seterusnya dan seterusnya. Tidak ada hubungan filosofis antara benda dan antara benda ini dengan kode kata benda. Nah, seperti itulah. Kemudian Edward Sapir dia juga mengatakan bahwa al-lughah zahiratun insaniyah ghaira ghariziyah. Ini yang paling penting. Jadi bahasa adalah fenomena manusia, ia tidak bersifat instinktif.
Ya, jadi bahwa bahasa tidak bisa ditularkan, tidak bisa diwariskan kepada keturunannya kecuali ia harus melalui proses pemerolehan. Nah, maka nanti muncullah ilmu tentang pemerolehan bahasa, bahwa bahasa itu harus dicari, bahasa itu dipajankan, bahasa itu dibelajarkan. Bahasa tidak diwariskan melalui genetik atau gen manusia. Tokoh yang lain misalnya Noam Chomsky yang mengatakan al-lughah mulkatun fitriyah indal mutakallimin bi lughatin ma litakwini wa fahmi jumalin nahwiyah. Ia merupakan kepemilikan fitrah manusia, ya, yang dengannya ia bisa menyampaikan itu dengan struktur kalimat. Nah, sesungguhnya nanti dalam tokoh-tokoh yang lain juga ada yang mendukung bahwa manusia sesungguhnya sudah memiliki satu pola kalimat yang dengannya kemudian pola itu tersusun secara sintaksis, secara gramatikal, ya, gramatikal. Hanya perkembangan manusia nanti tentu juga akan menyebabkan perkembangan kemampuan menyusun gramatikal itu. Kalau para mahasiswa melihat ada anak kecil yang masih berlatih berbicara, tentu bahasa dia akan sangat pendek-pendek. Tapi bahasa pendek itu sudah memiliki makna, maka nanti di bahasan berikutnya bahwa bahasa itu sesungguhnya terdiri dari sesuatu yang sifatnya software dan hardware, ya. Jadi sebelum bahasa itu muncul sudah ada ide, baru kemudian nanti terartikulasikan dalam bentuk coding bahasa. Anak kecil contohnya, ketika dia ingin meminta kepada ibunya, misalnya, dia mengatakan ma mimi. Maka sesungguhnya kalau dirunutkan secara sintaksis, ma saya minta mimi, kan begitu. Tetapi bahwa ide mimi itu sudah ditangkap. Bahkan kadang mamanya tidak ada, mimi. Atau bahkan kata miminya tidak ada, cukup sekedar menangis saja. Jadi sesungguhnya ia berbahasa, tetapi ia hanya menyampaikan ide. Ide itu dikeluarkan tidak dalam artikulasi bahasa, tetapi dalam bentuk tangisan, dalam bentuk yang lainnya. Dan ibunya biasanya faham semacam itu. Atau orang yang dominan, yang dekat dengan dia akan faham tentang apa sesungguhnya yang dimaui oleh si anak. Nah, itu beberapa definisi bahasa dari para ulama ul-lughah. Yang pertama, bahasa. Kita juga harus tahu berpikir. Berpikir itu apa? Berpikir adalah sesungguhnya dalam arti sempit meletakkan hubungan-hubungan abstraksi, itu berpikir. Berpikir kan meletakkan hubungan-hubungan. Orang bisa menghubungkan ini dan mengambil kesimpulan. Dalam sebuah ilmu filsafat biasanya ada premis mayor, premis minor, konklusi. Ini kan proses berpikir, ya. Kalau begini-begini itu disebut hujan. Nah, sekarang itu begini-begini. Nah, berarti sekarang itu hujan. Kalau begitu-begitu itu namanya musim panas. Sekarang itu begitu-begitu, maka sekarang itu disebut musim panas. Dan begitulah cara orang berpikir, menghubungkan antara abstraksi-abstraksi yang ada. Nah, itu dalam arti yang sempit. Dalam arti yang luas, maka berpikir adalah bergaul dengan abstraksi itu, ya. Artinya setelah mencari hubungan, kemudian bagaimana hubungan-hubungan itu nanti bisa dilogiskan, bisa dinalarkan. Atau berpikir, kalau sekarang begini-begini hujan, sekarang begini-gini. Kesimpulan pendeknya berarti sekarang adalah hujan. Lalu kalau hujan ngapain? Saya mau pergi. Kalau saya lanjut, maka saya akan basah, maka saya perlu payung, saya perlu naik mobil, saya perlu pelindung, dan seterusnya, dan seterusnya. Disitulah kemudian bahasa itu, berpikir itu kemudian menghasilkan sebuah sikap, baik sikap itu akan menyelamatkan manusia, sikap itu juga akan bisa membuat manusia lebih baik dari sebelumnya. Itu berpikir. Nah, jadi intinya bahwa sesungguhnya berpikir merupakan proses kegiatan pengolahan dalam otak, ya, yang menghasilkan sebuah pikiran yang luas. Nah, tadi sudah Ustaz sampaikan. Jadi di dalam tubuh manusia itu ada software. Software itu namanya otak. Ingat, jangan salah. Ini otak. Yang ada di bawah. Kalau ini dibelah, maka di sini ada otak. Orang Arab menyebutnya ini mukh, ya. Orang Inggris menyebutnya brain. Otak.
Orang Jawa menyebutnya polo. Ini namanya hardware. Sebagaimana komputer, ada hardware-nya, tapi ada software-nya, programnya. Lah, program itu namanya akal. Jadi akal adalah sebuah program yang dengannya yang akan dikerjakan oleh otak. Jadi otak dan akal itu penting. Otak dan akal itu penting. Komputernya, hardware-nya dengan software-nya sama-sama pentingnya. Karena software berada di hardware. Hardware-nya rusak, software tidak bisa jalan. Walaupun otaknya sehat, software-nya rusak, maka dia bisa jalan juga. Ada orang sehat otaknya, tetapi ternyata dia punya masalah fisik hingga kemudian dia stres. Naudzubillah, jadilah dia orang gila. Orang gila adalah orang yang software-nya bermasalah, padahal mungkin hardware-nya tidak ada masalah. Sementara ada orang yang naudzubillah, kecelakaan, otaknya mengalami pendarahan, maka sesungguhnya ia secara hardware dia rusak. Nah, biasanya nanti akan berdampak terhadap rusaknya software. Ada kasus-kasus tertentu, ada orang kecelakaan, lalu hilanglah seluruh memori dia. Ini berarti software dia rusak, diakibatkan hardware dia rusak. Kemudian ada kisah juga qadarullah, ada seorang penghafal Al-Quran, hilang semua memorinya, tapi satu memori dia, memori tentang hafalan Quran dia tetap kokoh. Di sini Allah memiliki kuasanya. Ya, ini bahasan yang lain, ya, bahasan yang lain. Tapi sekali lagi bahwa ada otak, ada akal. Otak sebagai sebuah hardware yang itu menjadi penting untuk di situ diletakkan software-nya, akal. Lalu apa fungsinya? Nah, fungsi dari akal adalah berpikir. Karena itu kalau di dalam Al-Quran disebutkan afala ta'qilun, afala ya'qilun, dan seterusnya. Kenapa engkau tidak mau menggunakan software berupa akal untuk apa? Berpikir. Nah, karena itu di dalam ayat yang lain juga menggunakan afala yatafakkaruna ma fil ardi, dan seterusnya. Nah, itu para mahasiswa sekalian. Jadi beda antara otak dengan akal, dan itu semua dia difungsikan dalam sebuah fungsi, yakni fungsi berpikir. Nah, kemudian kita nanti akan berbicara lalu apa makna berpikir itu dan seterusnya. Nah, sebelum kita berbicara lebih panjang tentang apa dan bagaimana berpikir, ada beberapa pandangan dari para tokoh, maksud kami, yang berbicara tentang teori-teori terkait dengan bahasa dan pikiran itu. Nanti para mahasiswa bisa melihat di bukunya masing-masing ya. Satu, teori dari Wilhelm von Humboldt, yang dia mengatakan bahwa, yang berpandangan bahwa substansi bahasa itu terdiri dari dua hal. Ya, jadi menurut Humboldt bahwa substansi bahasa ada dua hal. Satu bunyi, kedua pikiran. Satu bunyi, dua pikiran. Ada bunyi, maksudnya bunyi tentu bukan sekedar bunyi yang di hearing, ya, bukan sekedar sound, tetapi tentu yang dimaksud bunyi di situ adalah bunyi bahasa. Ada bunyi bahasa itu sendiri, kemudian nanti ada pikiran-pikiran yang terbentuk. Yang karena itulah nanti kemudian bunyi bahasa membuat orang menjadi berpikir. Atau dengan bahasa lain, bunyi bahasa itu dihasilkan oleh pikiran. Jadi paling tidak beliau mengatakan dua hal penting, bahwa ada bunyi bahasa, kemudian ada pikiran. Baik yang kedua mempengaruhi yang pertama, ataukah yang pertama mempengaruhi yang kedua. Beliau tidak menjelaskan. Nanti di bab berikutnya nanti akan ada apakah bahasa mempengaruhi pikiran, apakah pikiran mempengaruhi bahasa, apakah kedua-duanya. Nah, itu. Kemudian berikutnya adalah teori John Piaget. Kita menulisnya dengan Piaget. Piaget. Jean Piaget, ia mengatakan bahwa ada dua hal penting ya yang harus difahami, bahwa kegiatan intelek itu terdapat dalam bahasa, tetapi dalam periode sensomotorik. Jadi yang pertama ada periode sensomotorik. Sensomotorik.
Yang kedua, jadi ada sensomotorik, artinya bahwa ada stimulus, ada sensor, ya, sensor. Para mahasiswa tahu saya sensor ya, suatu yang bisa memberikan respon terhadap stimulus yang ada, ya, itu yang ada di dalam otak manusia. Kemudian pada waktu yang bersamaan dengan pemerolehan bahasa, maka terjadilah pikiran. Ya, pembentukan pikiran yang tepat dikemukakan dan berbentuk terjadi pada waktu bersamaan dengan pemerolehan bahasa. Pada saat orang memulai bahasa, maka pada saat itu sesungguhnya pikiran itu juga berkembang. Ya, jadi ada sensomotorik, kemudian ada tadi pemerolehan bahasa. Ini sesungguhnya hampir sama, sedikit-sedikit hampir sama dengan pemikirannya von Humboldt tadi. Kalau di dalam pendapat yang lain dari Vygotsky, ya, ia mengatakan bahwa bahasa bukanlah satu benda. Nah, menurut beliau bahasa itu bukan satu benda, melainkan satu proses, satu gerak yang terus-menerus, ya, dari pikiran ke kata-kata ke pikiran, pikiran ke kata-kata ke pikiran dan seterusnya. Nah, beliau mengatakan bahwa ia bukan sebuah benda, artinya ia sebagai sebuah proses. Proses apa? Proses yang tadi Ustaz sebutkan ini sebagai software tadi. Nah, sepertinya nanti Vygotsky dia adalah termasuk orang yang akan mendukung pendapat bahwa pikiran berpengaruh bahasa dan bahasa berpengaruh kepada pikiran, atau pikiran dan bahasa saling mempengaruhi. Karena ia sebuah proses. Dan yang terakhir bahwa menurut Berner bahwa bahasa adalah alat pada manusia untuk mengembangkan pikirannya. Bahasa mengembangkan pikirannya. Dia lebih mendukung bahwa dengan bahasa itu pikiran orang akan bisa berkembang. Yang terakhir adalah teori dari Lindenberg yang mengatakan bahwa manusia menerima warisan bahasa. Warisan biologis. Artinya menurut beliau bukan berarti menafikan pendapatnya siapa tadi? Bukan menafikan pendapatnya yang kedua tadi pendapatnya Edward Shapiro bahwa bahasa itu fenomena manusia dan bukan instingtif. Tentu bukan begitu. Menurut beliau, jadi ada warisan biologis, atau dengan bahasa lain begini. Menurut Pak Lindenberg, jadi manusia itu memang memiliki perangkat yang dipersiapkan untuk berbahasa. Nah, dengan terbukti bahwa kemampuan erat, kemampuan berbahasa manusia itu terkait dengan bagian-bagian anatomi manusia. Maaf, kalau organ artikulasi manusia itu dibongkar, memang organ-organ manusia itu adalah satu organ yang memungkinkan ia bisa berbahasa, yang itu tidak dimiliki oleh organ hewan. Dan hewan memang tidak dipersiapkan untuk berbahasa. Itu yang disebut, dia mengatakan bahwa manusia itu mewarisi biologis asli. Atau dengan kita kan bahasa agama kita mengatakan bahwa Allah telah mempersiapkan manusia dengan organnya untuk memungkinkan dia bisa berbahasa. Bahasa kita kan begitu. Ya, hanya karena dia kan bukan seorang muslim, maka bahasanya seperti itu. Dia juga mengatakan bahwa bahasa tidak dapat diajarkan kepada makhluk lain. Kemudian setiap bahasa tanpa kecuali juga memiliki prinsip-prinsip semantik, sintaksis, fonologi, dan lain sebagainya. Berarti baik itu orang Jawa, orang Indonesia, orang Prancis, orang Jerman, orang Jepang, orang Arab, satu, dia dipersiapkan dengan alat artikulasi yang sama. Yang kedua, ia juga memiliki prinsip-prinsip sama. Prinsip fonologinya juga sama, semantiknya sama, morfologinya sama, sintaksisnya juga sama. Hanya perbedaan kosakata saja. Nah, kemarin kita sudah sampaikan, kalau ada orang Indonesia mengatakan, aku tresno seliramu, ucapan itu akan direspon oleh sang wanita dengan perilaku yang sama ketika ada orang Barat yang mengatakan, I love you. Dan ia juga akan direspon sama oleh orang Arab yang mengatakan, ana uhibbik, dan begitu seterusnya. Jadi, disitulah kemudian bahasa memiliki kesamaan. Nah, sekali lagi bahwa tadi ada 3 hal yang menjadi menjadi perdebatan. Apakah bahasa itu mempengaruhi pikiran? Apakah pikiran mempengaruhi bahasa? Ataukah bahasa dan pikiran saling mempengaruhi?
tentu para pemirsa, para mahasiswa sekalian, masing-masing teori, masing-masing ide itu selalu ada pendukungnya. Selalu ada pendukungnya. Ya, karena itulah maka kita tidak perlu asing semacam itu. Jadi bahwa bahasa mempengaruhi pikiran ini kan didukung oleh Benjamin Wolff atau Edward Sapir. Ya, jadi bahasa mempengaruhi pikiran. Tadi kita sebutkan salah satunya Pak Sapir, dia memiliki pendapat seperti itu. Jadi bahasa itu mempengaruhi pikiran. Dengan orang berbahasa, maka pikiran dia terpengaruh. Ini tidak bisa disalahkan juga. Jadi misalnya kalau dokter mengatakan, maaf, penyakit Bapak tidak bisa kami sembuhkan. Pasien mendapatkan berita semacam itu, otomatis dia nanti akan drop, dan kemudian daya imun dia lemah, kemudian kesehatan dia semakin menurun. Bahasa yang diucapkan oleh sang dokter berpengaruh terhadap psikis, berpengaruh terhadap pikiran sang pasien. Karena itu nanti di dalam materi tentang applied linguistic, maka ada bahasa yang digunakan di dalam ilmu kesehatan. Ya. Ini kan ilmu sosiologi. Ya, bisa sosiologi, bisa psikologi juga. Ya. Seorang dokter tidak diperkenankan dia mengatakan secara jujur tentang rekam medis sang pasiennya. Boleh dikatakan, tapi katakan kepada keluarganya atau orang-orang yang bertanggung jawab lain sebagainya. Yang kedua, pikiran mempengaruhi bahasa. Dengan pikiran orang akan berbahasa. Nah, ini juga salah satunya pendukung ini adalah tokoh Jean Piaget tadi. Ya, yang mengatakan bahwa pikiran itu mempengaruhi bahasa. Tadi di awal dia mengatakan bahwa ada sensomotorik, ya, kemudian pada waktu yang bersamaan dengan pemerolehan bahasa. Tapi ia tetap mengatakan bahwa dengan pikiran itulah kemudian orang akan mencari bahasa. Sehingga menurut beliau pikiran itu berpengaruh terhadap bahasa. Nah, bahasa berpengaruh terhadap pikiran, pikiran berpengaruh terhadap bahasa, dan yang ketiga adalah bahasa dan pikiran saling mempengaruhi. Nah, disinilah kemudian tokoh-tokoh seperti Benjamin Vygotsky, ya, yang tadi teori yang kelima tadi, beliau kan sudah mengatakan salah satunya bahwa bahasa itu bukan benda, bahasa itu bukan benda, bahasa itu sebuah proses terus-menerus bergerak terus-menerus dari pikiran ke kata-kata, ke pikiran kata pikiran. Nah, tadi Ustaz sudah sampaikan bahwa sepertinya Vygotsky dia mendukung bahwa bahasa dan pikiran saling berpengaruh. Nah, betul, ini dalam kesimpulan kita adalah beliau termasuk yang mengatakan bahwa bahasa dan pikiran saling berpengaruh. Nah, saya sendiri sebagai pengajar sosiolinguistik, psikolinguistik ini, saya juga lebih berpendapat bahwa bahasa dan pikiran saling mempengaruhi. Ya, orang ketika diujarkan bahasa yang dalam tanda petik agak menyakitkan, maka pikiran dia akan terganggu. Atau juga sebaliknya, bahwa pikiran orang yang terganggu, maka ucapan dia pun juga akan meracau, tidak jelas, dan seterusnya. Pikiran terkait dengan bahasa yang diucapkan. Nah, inilah para mahasiswa sekalian, kita menjadi jelas bahwa betapa sesungguhnya ada kaitan antara bahasa dan pikiran. Nanti kita sebagai seorang muslim, ilmu tentang bahasa dan pikiran ini kan sepertinya kan umum sekali. Bagaimana saudara bisa membuat konklusi, bagaimana kemudian agama ini bisa masuk, bahwa betapa pikiran terkait dengan bahasa, bahasa terkait dengan pikiran. Kalau ingin orang pikirannya bagus, maka ucapkan kata-kata kebagusan, kata-kata kebaikan. Jangan mengucapkan kata-kata kejelekan, karena kejelekan kata akan berpengaruh terhadap pikiran, akan berpengaruh terhadap sikap, dan begitu seterusnya. Nah, ini yang bisa kita sampaikan. Mas Ustaz, silahkan nanti saudara elaborasi tentang tema kita tentang bahasa dan pikiran ini. Yang kesimpulan besar kita adalah sesungguhnya di akhir penjelasan tadi, bahwa bahasa dan pikiran saling berpengaruh. Karena itu berpikirlah yang baik, maka nanti ucapan kita, ujaran kita juga akan baik. Ucapkan kata-kata kebaikan, maka kita juga sedang memberikan respon kebaikan terhadap pikiran orang lain. Demikian, semoga Allah merahmati kita sekalian dan mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.